长，愿消三障诸烦恼，愿得智慧正明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。感恩上人开示，Selamat pagi 师兄师姐，中秋节快乐师兄师姐，semoga kita bisa semakin harmonis ya,和谐 seperti bentuk kue bulan yang bulat. Jadi kita bisa semakin menjaga keutuhan yayasan ini. Oke, atas kesempatan yang diberikan kepada saya, hari ini saya akan bacakan dulu tentang intisari Shinfaxiang. Riwayat suci bagian 24, menjadi bodhisatwa yang menyerap dharma. Jadi di sini ada sejarah suci ya dari tahun 1984 sampai 1985. Di Agustus 1984, ada ratusan orang yang melakukan ritual namaskara untuk mendoakan kelancaran pembangunan rumah sakit. Dan di Desember 1984 diadakan kegiatan Bajar kali kedua untuk pembangunan rumah sakit. Januari 1985, kantor cabang Ceci Amerika Serikat resmi berdiri dan merupakan cabang Ceci pertama di luar negeri. Dan di Maret 1985, demi menggalang pembangunan rumah sakit, Master membabarkan Sutra Baisaja Guru di Taipei dan menggalakkan donor organ tubuh. Dan di November 1985, program acara Dunia Ceci, Produksi Ceci ditayangkan di kanal CTS. Satu, bisa kembali ke nomor 1. Ceci dimulai dari masa-masa sulit. Setiap bulan, kita akan melafalkan Sutra Baisaja Guru, kemudian membagikan beras kepada orang yang membutuhkan dan harus memberi makan mereka makan siang sebelum mereka pulang. Ada kalanya Master juga tak memiliki beras untuk dimakan. Setiap bulan di saat itu harus meminjam beras dari orang lain dan memasak bubur asin dengan kuali besar di depan pondok kayu. Jika orang yang datang bertambah banyak, hanya tambahkan air, tidak tambahkan beras. Jadi airnya sangat jernih. Begitu tutup kualinya dibuka, akan terlihat langit biru dan awan putih di dalamnya. Karena kenangan saat itu sangat mendalam, Master menyebut pakaian seragam Ceci langit biru dan awan putih. Di dalam sebutir beras terkandung matahari dan bulan. Di dalam panci memasak gunung dan sungai. Begitu membuka tutup kuali, terlihat langit dan gunung. Karena itu ada kata-kata seperti itu. Jadi ini kisah yang mengapa seragam Ceci ada langit biru dan awan putih ya, sesungguhnya. Oke, silakan yang kedua. Master berkata, meski kehidupan mereka sulit dan harus bekerja keras, tetapi sangat berterima kasih kepada donatur dan anggota komite dan para semua yang telah mendukung mereka selama beberapa tahun ini. Jalinan jodoh antara guru dan murid bukan hanya tampilan luar saja. Dharma harus masuk ke sumsum tulang. Jadi kita bersama-sama melatih diri di jalan bodhisatwa. Saya membabarkan Dharma, kalian mendengarkan.
Setelah menyerapnya, praktikkan secara nyata. Dengan demikian, kalian bisa mengembangkan kebijaksanaan dan cinta kasih kalian. Dengan penampilan umat awam, kalian bersumbangsi bagi dunia. Inilah hubungan antara guru dan murid. Jalinan jodoh antara kita sangat dalam sehingga Dharma meresap hingga sumsum tulang. Kalian bagaikan memakan daging saya dan menggerogoti tulang saya. Kalian adalah murid-murid terkasih yang membantu saya menyempurnakan jalan bodhisattva. 3. Ada seorang ibu yang berusia 60 tahun lebih berterima kasih dengan master karena sutra Baisaja Guru yang dibabarkan oleh master telah membuka simpul dan kerisauan dalam hatinya. Ibu ini hanya memiliki satu putra, tetapi tidak tega memarahi dan tidak lera anaknya menderita. Saat anaknya meminta uang, ibu itu akan memberikannya. Anak ibu tersebut pergi berjudi dan pergi ke klub malam. Ibu itu selalu membayar hutang judi dan tagihan klub malam anaknya. Anaknya sembarangan membuka cek membuat ibu itu menanggung banyak hutang dan tidak dapat membayarnya, sehingga ibu itu harus dipenjara. Seperti penggalan sutra yang berbunyi, saat mengingat dan melafalkan nama Buddha langsung terbebas dari alam menderita. Ibu itu menganggap penjara sebagai tempat pelatihan dan menjalani retret. Terlahir kembali di alam manusia dan memperoleh ingatan kembali akan kehidupan lampau, serta merasa ngeri akan penderitaan alam rendah. Suatu hari saat keluar dari penjara, dia seperti kembali ke alam manusia. 4. Ada sepasang suami istri. Sang suami adalah pengacara dan juga berpengetahuan tinggi, sedangkan sang istri bekerja di sebuah lembaga yang sangat terkenal. Mungkin karena pola pikir yang berbeda, mereka sering bertengkar, hingga mereka berdua sepakat untuk membawa mobil guna menabrak jembatan untuk mengakhiri hidup bersama. Sang suami menelepon anggota komite cuci dahulu untuk menanyakan saran. Anggota komite segera ke rumah mereka, dan mereka masih sangat emosional. Anggota komite terus menenangkan mereka dan berbagi tentang apa yang pernah Master katakan. Mereka kemudian pergi menemui Master untuk menjadi saksi bisa hidup rukun selamanya. Beruntung anggota komite kita memberi jalan keluar. Sungguh anggota komite cuci telah meninggalkan kesan yang baik di dalam hati mereka dan telah memberi kepercayaan diri. Kekuatan saling mengasihi dan keharmonisan ini adalah daya tarik yang tak berwujud. 5. Saat ingin membangun rumah sakit pun, orang-orang melakukan ritual namaskara dengan tulus. Dimulai dari rel kereta api, melewati jalan raya hingga ke Gria Cingse. Meski badai dan hujan, berharap pembangunan rumah sakit suci bisa berjalan lancar. Tubuh kita juga mengungkapkan ketulusan lewat ritual namaskara. Di Mozambik, ada 500 orang melakukan ritual namaskara. Begitu tulus dengan melepaskan sepatu dan menyusul rapi di depan seperti ada batas ritual yang tak boleh dilanggar. Bagai ingin menuju ke tanah suci. Mereka membangun ikrar agung, tidak memohon untuk diri sendiri. Mereka bersedia mendedikasikan tubuh dan batin. Bersedia mengikuti ajaran Buddha untuk melakukan kebaikan dan minta Buddha untuk membimbing mereka dengan lebih banyak dharma untuk membantu orang yang menderita. Hanya memohon lebih banyak dharma agar tahu bagaimana membantu orang yang menderita. 3 langkah, 1 sujud. Langkah pertama adalah bersyukur, langkah kedua adalah bertobat, dan langkah ketiga adalah ketulusan. Lalu bersujud, 3 langkah, 1 sujud. 6. Master sangat tersentuh dan mendengar Dr. Chen Jui Teng menceritakan perasaannya saat beliau
melakukan ritual namaskara di rumah sakit sampai pada batu karang pelindung kehidupan. Saat menengadah, beliau melihat lukisan Buddha merawat orang sakit. Master sungguh sangat berterima kasih melihat bagaimana mereka bersama-sama menyelamatkan nyawa dengan keahlian mereka. Terlebih melihat tekad mereka dalam menjalankan misi Ceci. Master sangat menyayangkan Ceci yang pada awalnya hanya memiliki dokter dari lembaga lain dan tak membina orang-orang berbakat. Namun sekarang, melihat semua orang bekerja sama untuk 6 rumah sakit, misi budaya humanis yang tidak hanya berbicara tentang kasih, melainkan bersatu hati untuk bersumbangsi tanpa pamrih dan memiliki arah yang sama. Dan hari ini juga biasanya ya Master akan berkumpul dengan Tima ya dari seluruh dunia untuk merayakan acara Chongqiu ya. Jadi Master sangat bersuka cita. Oke, selanjutnya yang ke-7. Ceci secara resmi terdaftar di Amerika Serikat pada tanggal 21 Januari 1985 sebagai lembaga non-profit menyebarkan semangat Ceci dan Buddha. Dia dan istrinya telah menginspirasi sekelompok orang Tionghoa yang tinggal di Amerika Serikat. Dan yang paling membantu mereka ialah antusiasme dan semangat persatuan kita semua di Taiwan yang telah membawa pengaruh lewat media massa. Master sungguh sangat berterima kasih kepada Se Yen, Qing Nian, dan Nenek Ling Wan Sui Qing atas usaha mereka saat itu, dan juga Stephen Huang dan Ceci. Begitulah mereka terus menebarkan benih cinta kasih, membangun ikrar agung dan membuka jalan lapang. Begitulah mereka mulai membuka jalan Bodhi yang lapang hingga sekarang. Mereka menebarkan benih cinta kasih di benua Amerika yang luas, termasuk Amerika Tengah dan Selatan, serta di seluruh belahan bumi. Kita telah mengembangkan jaringan bodhisattva di seluruh dunia. Kita terus mengembangkan cinta kasih di seluruh dunia dan bersumbangsi bagi umat manusia. Dalam proses ini, kita telah mengatasi kesulitan selangkah demi selangkah. Master yakin semangat mengatasi kesulitan ini harus ada selamanya. Oke, Kak Sejang Sejie, demikian intisari hari ini dan berkat ada Master untuk mengembangkan Ceci keluar dari Taiwan, kita juga bersyukur ya Ceci bisa masuk ke Indonesia dan kita juga sudah merayakan ya Ceci Indonesia yang ke-30 tahun ya sangat kangen ya bersyukur ada Ceci jadi kita juga bisa menentukan arah tujuan hidup kita. Silakan Sejang Sejie untuk bisa sharing bersama kita. Silakan untuk raise hand ataupun bisa membuka mic-nya langsung. Oke, Vivian Sejie, silakan, Kak En. 感恩三等开始，感恩师兄师姐，感恩美丽师姐。Dalam ceramah Master mewariskan hati Buddha dan tekad guru dalam pelantikan Secing dan komite Sucen dan komite suci setiap tahunnya. Anggota Secing juga akan datang dan menghampiri Master dan berkata, Master, anak Anda telah kembali. Sebelumnya, mereka itu adalah Sucing dan sekarang ini mereka datang untuk dilantik menjadi komite suci. Inilah awal untuk memikul semangat ajaran Buddha, memikul beras bagi dunia. Mereka telah membangun tekad dan ikrar untuk bergabung dalam barisan bodhisattva suci yang mengembang tanggung jawab dalam menjalankan misi dan juga mempelajari lebih mendalam tentang welas asih dan kebijaksanaan Master. Dan kita harus menggenggam baik jalinan jodoh karena tidak mudah bagi kita memiliki jalinan jodoh dengan Master. Dan dengan menghayati Dharma, kita harus bisa mengembangkan kebijaksanaan
memahami pengetahuan dan pandangan Buddha, dan mempraktikkan semangat bodhisattva dengan pikiran yang tenang dan batin yang samadhi. Master bersyukur banyak relawan yang menghimpun kekuatan bersama, dan juga Master berharap semua secing itu dapat memiliki jalinan jodoh untuk terjun ke tengah masyarakat dan mempraktekkan jalan bodhisattva ini. Kata Master, jangan pernah lupa dengan seci dan secing. Kalian telah berikrar di hadapan saya untuk bersumbangsi bagi dunia dengan menjadikan misi saya sebagai misi kalian dan hati Buddha sebagai hati kalian. Bagi anggota keluarga secing yang telah membangun keluarga dan karya, dapat mewariskan semangat seci ke generasi berikutnya. Waktu tidak menunggu siapapun. Master selalu berpikir, apakah saya masih memiliki hari esok atau tahun depan? Saya tidak tahu, kata Master. Usia kehidupan kita akan terus berkurang seiring berjalannya waktu. Sisa waktu di dunia itu terus berkurang, bagai hitung mundur. Kita juga hendaknya senantiasa menginventarisasi kehidupan. Berapa nilai kehidupan kita dan telah membawa manfaat bagi dunia ini. Hendaknya kita merenungkannya. Master berkata, jangan melupakan tahun itu. Jangan melupakan orang itu. Jangan melupakan hal itu. Mowang na ini. Jangan pernah melupakan tahun yang membuat kita terinspirasi dalam hidup kita. Dan juga jangan pernah melupakan orang yang merupakan penyelamat dalam hidup kita. Hendaknya kita merenungkan hal ini. Inilah cara membuat hidup kita bernilai bagi dunia ini. Demikian pula Guru Master telah berpesan untuk berjuang demi ajaran Buddha dan demi semua makhluk. Dan kita juga harus menapaki jalan bodhisattva ini dan mengikuti langkah Master. Kang En Sesiong Secie. Kak En Vivi Secie atas sharingnya Kak En. Jadi jangan kita lupa ya. Oke, silakan Gunawati Secie. Silakan. Kak En. Ki Meli Sece, Kan En Sangren Kaise pagi Sesiung Secemen. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Memang kita harus selalu mengingat ya hati Buddha dan tekad guru ya. Terus juga Master ya, begitu sulitnya ya beras ya, ternyata bukan ngambil dari yayasan ya, beras yang bocor saja dari kantong plastik itu ya, dipungut ya, diambil karena memang kita harus selalu bersyukur apapun yang terjatuh ya seperti beras tadi itu diambil ya, tapi tidak boleh dimasak ya, tidak boleh masuk ke dapur jingse ya. Itu juga donatur ya dari membacakan ya mantra Baisaja Guru ya, dikatakan seci dimulai dari Baisaja Guru ya, itulah masa-masa sulit ya, bisa mendapatkan sebutir beras itu ya, itu juga jerih payah ya, jerih payah dari para sepuh ya, murid Master di Taiwan ya, bukan ngambil dari donatur ya, bukan beda ya, bukan dari yayasan ya. Ternyata kalau kita belum mengetahui ya
ya mohon maaf ya jika saya salah menilai. Mungkin orang kan memandangnya, oh itu donatur mungkin buat makannya master ya gitu. Ternyata tidak ya, master itu mencari nafkah sendiri ya dengan bercocok tanam, bekerja di pabrik ya untuk makan para insan seci juga kalau pulang ke kampung halaman batin ya ternyata itu bukan dari uang yayasan ya. Nah itulah mereka kadang-kadang kalau tidak tahu lebih baik kita bertanya ya, jangan sekedar berbicara, oh enak ya master uangnya banyak gitu ya. Jadi ya itulah ya sangat sulit ya memang master menggagas sebuah yayasan ini ya. Apalagi saya ya yang baru terjun, yang baru mengikuti di barisan kerelawanan ya, itu kita baru memahaminya ya. Makanya judul Seci hari ini ya, kita menyerap ya, setelah kita menyerap Dharma ya, kita harus betul-betul bisa menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Jadi pada saat kita terjun ke tengah masyarakat ya, disitulah gesekan yang terjadi ya, sakit hati atau kesalahpahaman yang terjadi ya kita bisa atasi ya, karena memang di dalam pelatihan diri ya selalu setiap hari saya sedang melatih diri, jadi saya harus belajar, saya harus berusaha terus ya, Dharma yang saya serap betul-betul harus bisa dipraktekkan ke tengah masyarakat ya. Tadi juga dikatakan ya, Namaskara ya, Namaskara begitu 3 kali ya bersujud ya, langkah ke satu bersyukur ya, memang kita harus setiap langkah ke satu bersyukur, kedua saya bertobat ya, mungkin saya hari ini ada salah kata ya, salah ucap, salah pikir ya ke hal-hal yang negatif, langkah kedua saya bertobat ya. Kemudian dengan ketulusan hati saya ingin bersumbangsi, berbuat hal-hal yang baik, berbuat hal-hal yang positif ya. Jadi setiap langkah ketiga bersujud ya, melangkah lagi ya, ke satu bersyukur, bertobat ya, ketulusan hati ya, bersujud ya, luar biasa ya itu ya. Kalau dipikir ya, apakah dengan usia saya yang seperti ini masih bisakah seperti itu ya? Ya pokoknya pada saat kita menghadapinya ya, kalau kita berusaha, secara itu bisa atau tidak bisa, yang penting kita lakukan saja ya. Kalau saya kira-kira tidak mampu ya kita berhenti, atau saya sepertinya baru berapa langkah ini saya sudah tidak kuat, saya sudah tidak mampu, ya itu juga tidak masalah ya. Yang penting kita memang harus betul-betul jangan sekedar meresapi ya, kita memakan tadi dikatakan memakan dagingnya master ya, menggerogoti tulangnya master ya. Nah, kita betul-betul jangan sekedar tekad yang luhur dan ikrar yang agung ya, kita betul-betul harus mempraktekkannya ya di jalan bodhisattva ini ya. Itulah ya yang bisa saya sampaikan ya, Meli Sece ya, Kanen Sesiung Secemen. Gunawati Sece atas sharingnya. Jadi dari riwayat Seci ya, seperti yang Seci babarkan ya tadi sharing ya, kita tahu bahwa master dari awalnya walaupun sangat kesulitan ya, biaya hidupnya untuk makan sendiri pun sangat kekurangan, untuk bagi ke orang lain harus pinjam beras ya. Tetapi master tidak menghentikan ya kondisi master untuk bisa membantu orang lain, tidak menunggu bahwa semuanya serba ada baru dibantu. Tapi begitulah semangat ya mengatasi kesulitan, semangat hemat ya, semangat yang ditularkan
ya yang dibawa sampai saat ini yang harus kita belajar ya. Seperti kata Master tadi, semangat mengatasi kesulitan itu harus ada selamanya. Oke, silakan sesi yang lain untuk sharing. Jadi Suci tadi juga katakan bahwa Master membedakan ya, mana yang menjadi berasnya Cingse, mana yang menjadi berasnya yayasan ya. Begitu juga kita tahu bahwa di Suci, kita itu ada beberapa rekening ya, atau dana, ada dana amal, ada dana pembangunan ya, oke, ada dana untuk pengembangan atau operasional. Jadi uang-uang seperti ini benar-benar dibagi dan difungsikan sesuai dengan dipakai sesuai dengan fungsinya. Ya, jadi tidak dicampur aduk. Jadi Master benar-benar orang yang disiplin sudah membedakan ini ya dari awal. Dan Cingse sama sekali seperti tadi yang di-sharing Gunawati saja. Tidak ada dana dari amal kita yang atau sumbangan donatur yang masuk ke Cingse, tidak ada. Tapi Master dan murid-muridnya sudah melakukan 20-an pekerjaan ya, kalau saya tidak salah, ya untuk bisa untuk kehidupan mereka dan juga menjadi penopang bagi ceci ya. Dan ini juga terus dilakukan. Makanya kalau kita sebisa mungkin kita untuk support memberi produk-produk Cingse ya. Begitu juga kita kalau udah membeli, kita juga termasuk sudah melakukan support ya kepada kehidupan yang para sepuh yang ada di Kriya Cingse. Silakan, Suci ya. Sangat tidak mudah ya bagi Ceci ya, khususnya mungkin kita bisa melihat kemarin kalau ada Ceci di sini harusnya banyak ya yang mengikuti Ceci 30 tahun di Jakarta kemarin ya. Tidak gampang dari Sumei Ceci dan beberapa lerawan pada awalnya itu bisa menjalankan Ceci di Indonesia ya, dengan latar belakang agama kebudayaan yang sangat berbeda. Ya, dan kita di sini itu yang mayoritas Muslim, tapi ternyata kata Master Ceci Indonesia sangat luar biasa, bisa menjalankan 4 misi di Ceci di Indonesia ya, dan juga benar-benar menjadi satu panutan dan kebanggaan bagi Ceci di dunia. Jadi kita sangat bersyukur menjadi bagian daripada ini ya, dan kita juga harus benar-benar ya menyerap Dharma Master dan menjalankan di kehidupan kita sehari-hari. Dan kita akan teruskan semangat ini ya. Dan kemarin kita juga ada khususnya di Batam ya, kita kemungkinan besar ya akan melakukan pembangunan sekolah. Jadi harapan kita dengan adanya sekolah ini ya satu tahap lagi ke arah yang lebih baik ya, kita bisa benar-benar melakukan pewarisan yang mendidik bibit-bibit baru yang salah satu misi Ceci lagi yang bisa kita lakukan di Batam. Oke, silakan Suci untuk sharing. Oke, jika belum ada, apakah kita akan lanjut kuis dulu? Silakan host, tolong dibantu. Untuk Suci bisa mengingat kembali apa yang tadi ada di dalam ceramah Master, kita akan kuis dulu. Oke, cara menjawab kuis seperti biasa ya. Nomor soal dilanjutkan dengan pilihan jawaban. Oke, kuis nomor 1. Saat awal berdiri Yayasan Buddha Ceci, dalam sebulan sekali sutra apakah yang akan dilafalkan? Silakan Ceci untuk isi di chat room ya. Oke, A. Sutra Teratai. B. Sutra Baik Saja Guru. C. Sutra Bakti Seorang Anak. D. Sutra Agama. Dan E. Sutra Kisti Garba. Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah
Sutra Baisa Jaguru. Oke, yang kedua. Menurut Master, apa sebutan seragam Ceci? A. Langit putih dan awan biru. B. Gunung biru dan awan putih. C. Langit biru dan gunung putih. D. Langit laut biru dan gunung putih. E. Langit biru dan awan putih. Oke, kita lihat jawabannya. Langit biru dan awan putih ya, Lantian Paiyun. Oke, silakan yang ketiga. Di bawah ini adalah apa yang akan dilihat setelah membuka kuali bubur, kecuali A. Bulan, B. Gunung, C. Matahari, D. Laut, dan E. Langit. Ini saking encernya ya bubur yang dimasak karena beras juga sangat kurang ya. Oke, apa yang tadi akan ditampilkan kecuali yang terpantul ya di dalam bubur. Oke, kecuali laut ya. Oke. Yang keempat, siapa nama donatur yang memungut beras dan ingin memasukkannya ke dalam guci beras? A. Jing Rong, B. Jing De, C. Jing An, D. Jing Lian, dan E. Jing Tian. Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah Jing Rong. Ya, Jing Rong Secie yang memungut beras-beras ya. Oke, dan yang kelima, apa yang dilakukan para relawan setiap Sabtu dan Minggu saat akan memperingati ulang tahun Ceci yang ke-50 tahun? A. Melafalkan Sutra Baisa Jaguru. B. Ritual Namaskara. C. Melafalkan Sutra Kisti Garba. D. Menyalin sutra, dan E. Mendengarkan Xun Fa Xiang. Oke, kita lihat jawabannya adalah ritual namaskara. Dan yang terakhir, di negara manakah ada 500 lerawan yang mengikuti ritual namaskara? A. Taiwan. B. Singapura. C. Mozambik. D. Turki. E. Malaysia. Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah Mozambik ya. Jadi Master sangat cantan ya, sangat terharu akan apa yang dilakukan lerawan di Mozambik ya, di mana mereka melakukan ritual namaskara dengan segala keterbatasannya di situ, dengan bahasa yang tidak mungkin mereka mengerti ya. Bahkan mereka ada melakukan 3 langkah, 1 sujud ya, dengan yang langkah pertama bersyukur, langkah kedua bertobat, dan langkah ketiga itu ketulusan. Ya, ini mereka ciptakan sendiri ya kata Master, tapi Master sangat terharu. Mereka melakukan itu begitu rapi, walaupun di tempat yang serba terbatas, di tanah pasir yang penuh debu, tapi mereka benar-benar sangat tulus yang melakukan ritual namaskara. Oke, sambil kita tunggu host untuk menampilkan pemenang, silakan Sesong Setie untuk sharing bersama. Ya, melewati riwayat Ceci ini kita makin mengerti bagaimana sih Ceci berdiri, ya semangat apa yang ada yang mau akan ditularkan kepada kita. Bagaimana lerawan-lerawan pendahulu kita, senior-senior kita melakukan pewarisan sehingga
Kita bersyukur kita ada yang menjadi kuirennya kita ya, ada yang menjadi teman bajiknya kita sehingga mengajak kita juga untuk masuk ke dalam barisan suci. Silakan Sejong Seje untuk sharing. Sejong Seje, pada diem ya hari ini. Lagi sibuk makan mooncake. Atau masih sibuk mungkin ada sembahyang di rumah ya. Pagi, Seceneli. Pagi, Hoklai Sesyong. Iya nih, mungkin lagi pada makan mooncake ya. Saya juga tadi udah makan mooncake pakai kopi nih. Oke, kanan semuanya yang sudah join bergabung di dalam kegiatan Sinfa Siang pagi ini, kanan Sang dan Kaise ya. Kanan juga pada tim Sinfa Siang semuanya. Jadi kalau saya mau apa ya, tadi membahas yang di poin berapa tuh yang ada lantien pain, ada matahari dan bulan, di sebutir beras ada matahari dan bulan, ya itu poin 1 barangkali, apa poin 2 ya. Silakan host bisa bantu tampilin nomor 1. Jadi lantien pain, jadi lantien pain itu kan langit biru dan awan putih. Master menyebut pakaian seragam sesi itu langit biru dan awan putih ya. Jadi saya merenungkan langit biru dan awan putih. Ya, jadi ini langit biru karena di sini juga Master mengatakan bahwa dalam sebutir beras terkandung matahari dan bulan. Artinya saya memaknainya bahwa di dalam setiap hal, di dalam setiap peristiwa itu bukan hanya satu faktor. Jadi itu yang mengingatkan kita bahwa segala sesuatu terkondisi oleh berbagai faktor. Jadi saya bisa jadi relawan suci bukan karena satu faktor. Saya terlahir jadi manusia begini bukan karena satu faktor, bukan karena genetik, bukan karena DNA, bukan karena ada ibu, bukan karena ada karma, tetapi semua itu bergabung menjadi satu, menjadi satu saya aku. Jadi aku ini yang disebutkan tadi katanya kosong, nggak ada ya, karena aku ini hanya 4 unsur. 4 unsur yaitu ada unsur padatnya, ada unsur cairnya, ada unsur udaranya, ada unsur panasnya, dan juga ada nama rupa atau batin dan jasmani. Ada batinnya, ada jasmaninya, dan batinnya pun tidak terlihat, tidak nampak. Hanya ada jasmani yang terlihat kasat mata. Itu sebetulnya jasmani itu pun jika diurai tidak ada intinya, jadi nggak ada, kosong. Jadi sama seperti langit. Langit itu hanya sebutannya langit, tapi sebetulnya langit itu nggak ada. Langit itu nggak ada. Langit itu hanya sebuah udara kosong yang isinya cuma ya udara, ada gas barangkali ya, apa sih hidro atau apa, HO apa nggak tahu lah ya, saya nggak tahu itu metafisika itu dia. Tetapi saya tahu bahwa langit itu dari bacaan-bacaan yang saya pernah baca dan pernah juga dibahas-bahas, bahwa langit itu adalah, Master juga pernah membahas ya, langit itu sebuah ruang kosong. Sebegitu jauh ruangnya kosong semuanya, dan terciptalah warna biru kalau langit itu mataharinya bersinar dan langit mendapatkan sinaran dari matahari yang cukup terang, dan dia mendapatkan warna biru, bukan warna merah atau warna kuning, tapi warnanya biru. Saya juga nggak tahu kenapa demikian. Tetapi kadang-kadang langit itu menjadi gelap. Langit itu gelap, hitam gelap. Nah, kenapa langitnya kok berubah gitu ya? Apa bendanya itu langit itu berubah-ubah? Karena dia memang ruang kosong yang dia tadinya mendapatkan sinar dari matahari. Ketika sinar matahari tertutup, dia gelap. Ketika matahari entah bagaimana warnanya menjadi merah, kita bilang lembayung senja. Ya, lembayung senja, langitnya berwarna merah semua. Nah itu, kenapa langitnya berwarna merah? Walau langit
kayak bunglon berubah lagi, enggak, karena dia memang mendapatkan sinar-sinar yang entah bagaimana terjadinya sehingga waktu senja itu langit menjadi begitu merah. Nah, artinya langit itu tidak ada sebetulnya, tapi dia menjadi ada. Jadi insan suci juga sebetulnya tidak ada menjadi ada ya. Jadi ini juga sebetulnya adalah makna daripada kita mengikis ego, ya, keakuannya, keberadaan. Jadi aku itu bukan siapa-siapa, aku itu hanya bentukan-bentukan. Jadi suci juga hanyalah sebuah bentukan dibentuk dengan berbagai faktor, karena bukan semata-mata karena ada gagasan dari master saja, tetapi karena ada yang mendukung. Ya, karena ada jalinan-jalinan jodoh. Ya, jalinan jodoh, kemudian ada yang mendukung, ada yang menyukai ini itu, kemudian terus menerus. Jadi artinya segala sesuatu terbentuk karena berbagai faktor, sebab akibat. Jadi kalau kita tahu ada seoingin Pak ya, kalau kita ini terlahir kan karena ada 12 sebab akibat itu yang tercatat di itu ya, 12 sebab akibat. Dan dari setiap sebab itu sebetulnya bisa di breakdown lagi banyak gitu kan ya. Kan dari apa ketidaktahuan, kemudian muncullah perbuatan lah, karma ini itu ya, segala macam. Nah, itu sebab akibat yang saling bergantungan, berhubungan. Karena ada ini maka ada itu. Karena ada itu maka ada ini. Kalau tidak ada ini tidak akan ada itu. Kalau nggak ada itu tidak akan ada ini. Nah, sama beras. Kalau tidak ada petani, bagaimana berasnya bisa siapa yang tanam benihnya? Kan ada benih, ada benihnya, ada petaninya, ada tanahnya, ada mataharinya, ada airnya, ada udaranya, ada pupuknya. Wah, berbagai faktor baru bisa orang menanam beras. Jadi sebutir beras itu sungguh sebuah hal yang kita bilang apa namanya, mungkin miracle atau keajaiban, tetapi kita merasa semua itu li suo tangdan itu apa, seakan-akan ya memang begitu gitu loh, ya itu memang begitu, ya memang demikian adanya beras begini-gini ya. Tapi kalau secara spiritual kita akan terus mencari apa sebab-sebabnya, ingin mengetahui sebab-sebabnya, kita akan mengetahui begitu sebab-sebabnya begitu banyak sehingga kita akan mensyukuri setiap butir beras. Jadi apa, seperti master mensyukuri setiap detik nafasnya, mensyukuri. Jadi ketika nafas masuk disyukuri, nafas keluar kanen ya. Jadi betul-betul, jadi kalau tadi melangkah namaskara dengan diawali dengan penuh syukur. Jadi bisa melangkah itu pun juga sebuah apa namanya kebersyukuran yang luar biasa, karena masih bisa melangkah. Banyak orang nggak bisa melangkah, bisa bernamaskara apalagi. Ya, orang bisa bernafas saja sudah bersyukur luar biasa. Nah, dengan demikian itu ketika kita semakin memahami ini, kita akan semakin mensyukuri hidup ini, semakin menghargai hidup ini, semakin menghargai tubuh jasmani ini, sehingga dengan tubuh jasmani yang ada saat ini, kita menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadi kalau tadi Master mengatakan semua insan suci itu belajar untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat. Jadi bermanfaat bagi orang lain. Ketika melakukan bukannya untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Ketika bernamaskara dengan tulus, itu juga berfokus kepada apa yang ingin dilakukannya, rasa syukur tadi, rasa apa namanya, kalau mau jadi insan suci kan mau masuk ke masyarakat, mau berbuat agar semua orang lain bisa mendapatkan manfaat. Doa-doanya juga demikian, semoga semua makhluk berbahagia. Jadi bukan mengutamakan diri sendiri. Nah, karena mau diutamakan diri sendiri apa? Diri sendiri ini nggak ada katanya. Nanti itu kan kosong katanya, ya itu dia. Tapi sebetulnya ada. Nah ya, kosong tapi ada tapi kosong. Jadi memang langit itu adalah bukti daripada ada tapi kosong tapi ada. Ya, jadi kalau mau jelaskan dengan yang lain kan susah tuh. Kalau langit itu dijelaskan gampang. Langit ada nggak?
ada, karena orang menyebutnya itu langit. Sebetulnya kosong, nggak ada. Karena langit itu bukan benda, bukannya suatu benda. Dia bukan, dia cuman hanya disebutan. Ya karena dia adalah satu ruang kosong yang luas, katanya lapisan sampai lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer itu pun hanya bisa dilihat seperti kayaknya selarik cahaya, bukan betul-betul ada satu buah lapisan seperti kain apa gitu ya, cuma larik cahaya. Cahaya-cahaya itu juga karena ada matahari, ada sinar, ada ini itu, wah semua sehingga terbentuklah lapisan ini, lapisan itu, ya ada udara, ada gas, nggak tahu lah itu soal ilmiah ya. Tetapi demikian, makanya Lantian itu artinya ya betul-betul kita ini sebetulnya bukan siapa-siapa, jadi tidak usahlah kita terlalu membangga-banggakan diri bahwa menjadi insan suci, wah sudah hebat, sudah suci, sudah bervegetarian, sudah tidak membunuh, ya sudah tidak belanja, sudah tidak apa lagi. Tapi apakah sedemikian sempurna gitu? Nah, kemudian kita harus lagi introspeksi. Ya, jadi kehebatan-kehebatan yang ada sekarang ini, kita sudah 4 itu, 4 misi semua sudah ada ini, ya itu memang sebuah hal yang tentunya kita semua harus mengakui bahwa itu hal yang tidak dicapai, yang belum dicapai oleh banyak ceci di negara lain, tapi juga jangan membuat kita menjadi sombong karena itu, ya. Jadi tetapi kita harus terus introspeksi karena ya ada banyak hal juga di dalam organisasi kita ini, ada hal-hal yang masih terus harus ditingkatkan lagi, diberdayakan lagi, apalagi kita harus tanpa henti juga kita menggalang para bodhisatwa yang baru agar bangunan-bangunan suci yang sudah ada itu betul-betul menjadi hangat karena ada relawannya, bukan menjadi bangunan dingin tanpa relawan. Ya, jadi kita menjadikan bangunan-bangunan suci yang sudah ada menjadi hangat. Dan kita masih lagi terus membangun di sana sini ya. Bahkan teman bilang ada satu Shelley aja sudah akan punya satu gedung. Baru satu Shelley punya satu gedung. Ini kan hebat ya, betul memang hebat tuh. Tapi betul-betul kita juga harus introspeksi, nantinya harus betul-betul melihatnya dengan lebih jernih lagi. Bagaimana supaya bangunan itu menjadi hangat, bangunan itu bermanfaat bagi umat manusia. Tentunya ya bukan menjadi bangunan dingin, menjadi tugu peringatan saja gitu. Nah ini yang masih banyak lagi yang harus dilakukan oleh para insan suci tentunya semuanya. Nah sebab itulah kita semuanya harus mendengarkan dhamma seperti tadi Master bilang, bahwa dengan menyerap begitu banyak dharma, kita akan semakin mengetahui bagaimana kita harus berperilaku, bagaimana kita harus menjaga moral, bagaimana kita bisa membantu orang lagi, agar bisa lepas dari penderitaan, dan agar kita juga tidak tenggelam di dalam kemelekatan dari 5 racun, tan sen zi man i ya. Jadi loba, dosa, moha, keraguan dan kesombongan tidak melekat di sana. Nah, ini betul-betul PR daripada insan suci. Demikian sharing saya pagi ini, Kanan Suci Nelly, Kanan semua siswa suci. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, silakan diperbaiki dan dikoreksi ya. Maklum masih belajar Kanan. Họ Lai Susiong atas sharingnya Kanan. Dan saya akan bacakan ya pemenang hari ini adalah yang pertama Sally Sece dari Palembang, yang kedua Yeni Lukita Sece dari Medan, yang ketiga Juliana Sece dari Bandung, yang keempat Julianti Sece dari Utara 1, dan yang kelima Eris Charity Sece dari Medan, dan yang keenam Gunawati Sece dari Barat 2. Ya, sekali lagi selamat kepada para pemenang yang mungkin juga nanti bisa sharing bersama kita. Sebelum itu saya akan undang Husen Susiong untuk sharing Kang En. Kang En, selamat pagi, Susiong Sece, salam sehat ya. Tadi sih saya udah, saya memperhatikan ya, maksudnya pas tadi Susiong Hoklai yang mengisi ya kekosongan. Tapi memang yang Susiong Hoklai bilang benar ya, maksudnya apalagi sekarang
waktu itu saya pernah ikutin Seci ya, maksudnya ulang tahun ya. Dan saya juga tadi dengar Master ada seorang umur yang 60 tahun ya, dia tetap konsisten ya. Terus saya juga dengar pengalaman-pengalaman ya yang dari senior ya, terus juga kedatangan CEO-nya Seci ya. Itu maksudnya ya kita insan Seci ya, selalu guru kita ya Master ya, maksudnya Kang En ya, maksudnya selalu mengingatkan terus ya kita dengar si Pansia ini supaya kita selalu di dunia yang sekarang ya, pemanasan global apa ya, banyak tantangan, banyak musibah, banyak ini, ada peperangan. Jadi ya kita juga jangan lupa ya dari hal-hal kecil dari keluarga ya. Kadang-kadang kan ini faktor ekonomi lah, gejolak nggak menentu ya, banyak pengangguran apa dari keluarga kita atau anak kita. Makanya kita harus selalu punya tingkatkan kesabaran ya. Kesabaran, terus juga harus sadar gitu. Terus kita harus punya rasa syukur ya, tadi Sesiong Hoklai juga ada bilang ya, maksudnya yang sulit itu ya pencapaian gampang ya waktu pertama, apalagi yang komite ya, apa yang baru-baru, kita harus saling mendukung ya, satu sama lain saling menggenggam erat ya, karena di dunia yang begitu banyak musibah, banyak tantangan, banyak pikiran kita banyak liar ya, mau ini mau itulah, apa sembahyang ini sembahyang ono, maksudnya tradisi ya. Jadi kita juga harus bijaksana ya, jadi mengatur waktu kita untuk keluarga, kesehatan kita ya. Tantangannya sekarang kan harus dengan cuaca panas ini kita harus ekstra hidup bersih, harus hidup sehat gitu. Jadi intinya ya tetaplah tingkatkan kesabaran, kesadaran, terus jangan berkecil hati, terus berbuat aja yang terbaik, dan selalu kita jadi contoh untuk orang di sekitar kita dan di sekitar lingkungan kita, dan di Seci juga gitu. Jadi isi kegiatan kita yang bermanfaat, genggam waktu sebaik-baiknya untuk kita jangan punya rasa bosen ataupun jenuh ataupun putus asa. Jadi terus bersemangat, dan di sini juga kita bersyukur dikasih kesempatan untuk sharing-sharing. Yang waktu kemarin ada juga yang Sesiong sharing ya mengenai cara mendidik anak ataupun cara mempertahankan supaya kita enggak berpikir yang macam-macam gitu. Jadi ya boleh bisa berikrar ataupun apa gitu. Jadi itu aja sih Sece, Kang En. Kak Hussein Sesiong atas sharingnya. Jadi Sesiong juga ada ikut ya acara perayaan yang kemarin ya. Di sana CEO kita juga mengatakan bahwa tugas kita adalah pewarisan ya. Kita adalah komite Seci. Apa yang kita terima dari pendahulunya kita, senior-senior kita juga butuh kita wariskan. Master ingin Seci yang berkelanjutan, yang tidak hanya ada di 50-100 tahun, tapi yang bisa ribuan tahun. Ya, dan diharapkan kita bisa mewariskan juga ke anak cucunya kita. Ya, selama ini mungkin kita sebagai orang Tionghoa kita juga sangat ingin mewariskan usaha yang kita bangun itu, kita wariskan ke anak cucu ya. Begitu juga Master ingin bahwa kita juga mewariskan ya ke lebih banyak orang lagi. Sehingga suatu saat kalau memang kita terlahir kembali lagi, kita masih bisa ketemu Ceci ya. Jadi kita akan bangun Ceci yang berkelanjutan ya, supaya kita semua ya Ceci itu bisa membawa berkah lebih banyak lagi ke dunia. Silakan Ceci untuk sharing. Apakah dari para pemenang ada yang mau sharing? Silakan, bisa buka mic-nya langsung atau raise hand. Pagi Secie, Pagi saya Seci. Juliana dari Bandung. Ya, silakan Juliana Seci. Saya sharing lagi ya, kemarin sharing, sekarang sharing lagi ya. Kemarin saya menang terus, harus sharing terus. Aduh. Oke, pagi
cucu sekalian, hari ini saya akan bersharingnya. Ini kan hari ini temanya menjadi bangsawan yang menyerap dana. Nah, kita di sesi ini kan kita tiap hari mendengarkan ceramah dari Master, terus kita juga diajarkan kita kasih ya buat bersama. Nah, saya memang sih ya, saya pernah ikut Ganeshu. Nah, ke satu ini seorang dia mengajukan permohonan biaya pendidikan anaknya sama biaya hidup ya. Nah, dia tuh kerja di Taiwan, ya, kerja di pabrik yang orang Taiwan ya. Terus dia kena stroke, akhirnya dia dulu tuh di kepercayaan bos kan. Terus kena stroke tuh dia keluar, terus dia nggak kerja. Terus istrinya itu cuma sebagai tukang jahit. Nah, tukang jahit itu sehari juga sebulan itu penghasilannya nggak tetap, kadang 200, kadang 300. Nah, itu punya anak 4. Nah, itu semuanya tuh SPP-nya pada SPP sama pangkalnya tuh tindak gitu ya. Terus dia terus kita ke sana, kita cerita sama bapaknya gitu. Pas kita datang tuh mereka si bapak itu sama ibunya tuh kayak seneng banget menyambut kita. Kita datang kan kita bawa beras kan, kita bawa domi lah, kita kasih mereka tuh kan, kayak seneng banget menyambut kita itu. Aduh, bilang hidup ini benar-benar rupanya ada orang yang lebih dari kita ya. Kita masih bersyukur kita bisa makan, bisa dapat kerja yang baik. Terus mereka cerita, saya tanya, Pak, Bapak kan penghasilan sebulan cuma 200 ya, apa 300. Gimana makannya 4 orang gitu kan? Terus dia bilang, kadang kita kalau misalnya nggak punya uang, nggak makan katanya. Aduh, sedih banget. Terus kalau enggak, kita beri beras, makannya sama garam. Kalau enggak, sama tetangga dikasih sayur-sayuran. Aduh, sedih banget. Dari situ, aduh, bersyukur banget ya. Tapi dari kita melihat, karena kan ada jiwa apa sih ya, budi sekolah gitu ya, kita kasihan gitu. Secara langsung saya kasih uang kan, misalnya kasih uang pribadi dia tuh. Pas saya kasih uang ke dia, sedih banget tuh, dia peluk sama saya gitu kan, ibunya pergi sama saya, dia nangis, saya juga ikut nangis tuh. Aduh, benar-benar kalau misalnya di situ kita menolong orang, kita datang ke tempatnya, jadi kita bisa ngerasai gitu beban orang lain di luar itu lebih susah daripada kita juga menolong tuh benar-benar orang pas gitu kecil. Nah, di sini misalnya saya mengajak saudara-saudara sesungguhnya semua ya, kalau misalnya kita ada misalnya ada kelebihan sedikit, misalnya kita kayak gitu ya, kadang kita mestinya kayak punya hati, pasti ada kasih uang secara pribadi gitu kecil itu ya yang bisa saya sharingkan ya. Kak An, Juliana Sece ya sudah mengikuti praktek ya di misi amal ya, jadi mengunjungi Kang Eunhu ya, dan jadi kita tahu bahwa donatur ya, dana yang kita terima itu benar-benar harus disalurkan secara cepat, tepat, dan langsung ya, dan semua bantuan yang diberikan itu ya sesudah melewati meeting benar-benar disalurkan ya, dan setiap bulan juga melakukan kunjungan ya kepada dan peduli dan pendampingan kepada Kak Eunhu yang membutuhkan. Kak Eun, silakan sesuatu yang lain. Tadi ada satu kisah yang diceritakan Master, di mana ada seorang ibu ya yang 60-an tahun yang sangat sukacita walaupun ya akan dipenjara keesokan harinya. Setelah mendengarkan berkali-kali mungkin ya sutra Baisaja Guru yang dibabarkan oleh Master, beliau bisa melepaskan kerisauannya. Dari kisahnya itu kita bisa melihat bahwa seorang ibu yang begitu memanjakan anaknya, takut anaknya menderita, ya takut anaknya kesulitan, ya sehingga anaknya itu melakukan hal-hal yang tidak benar ya, dan terakhir ibunya lah yang harus dipenjara.
Ya, mungkin Sesiong Secie juga bisa berbagi kisah kepada kita. Apakah selama Shin Faxiang atau mungkin ada selama Sesiong Secie mendengarkan Dharma, ada kisah-kisah yang atau mungkin ada perubahan hidup dari Sesiong Secie atau melihat ada orang yang juga hidupnya berubah sesudah Shin Faxiang atau menyerap Dharma Master? Silakan boleh sharing ke kita atau bisa sharing terkait dengan kisah hari ini. Silakan. Hussein Sesiong, silakan. Iya, itu tadi makanya kan yang tadi cerita ya ada seorang ibu ya dia sangkin mencintai anaknya ya sampai dia maksudnya seorang ibu kan cintanya benar-benar melekat banget ya ke anak ya. Jadi dia sampai begitu dia dengar sutra Dharma Master akhirnya dia sedikit-sedikit ya akhirnya terkikis ya kegelisahannya ya. Memang makanya kan ya kembali lagi ya memang kehidupan di dunia ini ya memang penuh penderitaan ya. Mencintai aja menderita apalagi membenci ya. Jadi memang di dunia yang sekarang ini ya memang itu yang senior-senior kita ya yang udah 28 tahun ya entah ini ada cobaan dari keluarga, dari apa. Tapi ya ada juga pada akhirnya selama perjuangannya itu dia genggam, dia berjuang akhirnya hasilnya ya akhirnya dapat ilmu pengetahuan ya gitu. Akhirnya ya semuanya indah ya, tapi memang yang saya rasakan ya master lebih saya lihat sendiri ya di sana perjuangan master ya sampai makan aja juga master itu kayak bubur gitu ya dia masih mikirin sesuatu hal yang untuk orang lain tapi nggak do diri sendiri ya gitu itu aja sih. Terus saya juga masuk Seci juga awalnya ya itulah kisah-kisah hidup di Dai TV ya. Terus papa saya juga dari dulu waktu masih ada maksudnya lihat gitu terharu ya. Terus banyak perubahan yang dirasakan bukan keluarga saya aja banyak sih yang kesaksian-kesaksian ya. Makanya ya ada juga yang orang nyerah ya, terus akhirnya kembali lagi, ada yang karena faktor keluarga dia sampai berhenti dulu lama, kadang ada yang nggak balik-balik lagi gitu. Jadi ya itulah kembali lagi ke jalinan jodoh ya. Tapi memang untuk bisa pencapaian yang indah itu memang diperlukan pengorbanan ya. Perjuangan gitu, ikrar juga. Jadi ya saya di sini cuman mau lebih kesaksian lah ya. Saya sendiri juga ya untuk itu banyak tantangan ya. Tapi kadang-kadang kita harus sedikit memaksa juga. Jangan sampai keadaan tapi memaksa juga gitu. Jadi ya kangen lah pokoknya. Jadi semangat Cayo untuk ibu-ibu ya Sece ya. Maksudnya memang selalu sabar dan terus jangan pernah menyerah gitu. Itu aja sih. Cayo kangen. Hussein Sesiong atas sharingnya ya. Jadi kita sama-sama Cayo ya. Tidak mudah kita bisa join ke Seci. Ya tidak mudah kita apalagi bisa menjadi benar-benar murid master ya yang sudah dilantik ya. Jadi seperti tadi kata master juga kita benar-benar komite harus bisa menjaga citra baik kita, bisa mendapat kepercayaan daripada mungkin Sesiong Secie, di saudara sedharma di sekeliling kita, donatur kita maupun masyarakat luas. Jadi kita benar-benar harus jaga. Ingin ya jodoh untuk kita bisa masuk sangat tidak gampang ya dan setiap orang punya kesulitan. Jadi kita benar-benar
harus semangat ya Sesyong. Ya, jadi saya juga harus semangat kan. Silakan Sesyong Seje. Ya, tadi Sesyong juga katakan mencintai aja menderita. Apalagi kalau membenci ya. Jadi kalau kita masih ada batu kerikil atau pasir di dalam hati kita ya, semoga dengan seringnya kita menyerap dharma ya, seperti contoh yang Ibu tadi, kerisauannya itu benar-benar dihapus ya, sangat tidak gampang masuk penjara tapi bisa dianggap sebagai wadah pelatihan ya, tempat pelatihan di penjara. Itu sangat-sangat sulit ya. Silakan, apakah dari para pemenang ada yang mau sharing? Silakan. Apakah Sesyong Seje ada manfaat-manfaat atau yang diterima saat mendengarkan Dharma ya? Jadi di dalam prakteknya, di dalam ceci kita tidak hanya melakukan praktek terus-terusan, ya tidak hanya memupuk fu-nya aja ya, tapi kita juga harus siuhui, kita harus mendengarkan Dharma, ya kita harus tenangkan diri, ya melatih kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, tidak hanya mencari keberkahan ya. Jadi semoga dengan kita mendengar Dharma ya, kita bisa seperti ibu yang tadi, pikiran kita ya, kotoran batin kita itu bisa pelan-pelan itu terkikis ya. Dan kita tadi juga melihat bahwa Master mendirikan ceci tidak serta-merta yang kita lihat sekarang itu ceci punya gedung ya seperti di PIK yang begitu besar, punya rumah sakit yang mewah, semuanya itu serba ada. Ya, padahal ceci menjalani masa-masa sulit seperti itu. Mau bangun yang tadinya rumah sakit itu atau fasilitas yang ada di PIK itu juga tidak gampang ya. Dari tetesan-tetesan sumbangsi daripada banyak Sesyong Seje, khususnya yang di Jakarta, itu baru benar-benar terwujud. Jadi memang tidak serta-merta ceci itu kaya, kata Master. Ya, ceci itu uangnya itu ada di kantong orang-orang yang punya niat baik ya. Jadi ceci bukan punya dana yang besar sekali. Ya, jadi ini yang harus kita belajar, yang mana tahu waktu kita ditanya ya, oh ceci mah kaya, saya nggak perlu sumbangsi ke ceci, kita sudah bisa lebih mengerti lagi sesudah kita mendengar riwayat ceci. Silakan Sesyong Seje. Untuk sharing, kita masih punya waktu 20 menit. Pagi Suci. Pagi, Seje. Ini Kan Seje, Ansang, silakan. ya, saya sedikit sharingnya. Kan Ansang dan kan Sesyong Suci semuanya. Seperti kata Suci tadi juga ya, Suci donatur dari kita ya, bisa dibilang saya selalu ingatkan juga ya pada para donatur atau orang-orang sekitar saya ketika saya menggalang donatur baru ya. Maksudnya dana mereka berapapun itu sangat bermanfaat untuk kita. Cici hari ini besar juga karena donatur, ada banyak donatur yang mendukung. Walaupun itu 10.000 atau berapapun itu sangat bermanfaat. Ya sangat kangen juga ada beberapa teman yang turut menggalang dana ya. Jadi sangat kangen ya donatur saya ya, bilang banyak nggak banyak juga sih, tapi sangat kangen ya ada teman-teman yang mendukung KN Sesyong Suci. Kak Weni sih atas sharingnya. Jadi kita walaupun sudah komite, sekarang itu kan untuk menjadi APL, menjadi komite itu mempunyai syarat ya minimum donatur. Tapi itu sebenarnya hanya batas minimum suatu angka aja. Tapi sebenarnya kata Master itu tidak terbatas. Jadi kita juga jangan membatasi bahwa oh saya 60 sudah cukup ya. Jadi saya tidak perlu mencari donatur baru lagi. Ya seperti Weni Suci tadi sharing bahwa terus mencari donatur baru ya. Supaya kita juga bisa menjadi mitra bajik bagi orang lain. Kita bisa mengenalkan ceci, kita bisa mewariskan. Dan jangan sesudah saya jadi komite, saya stop menggalang donatur. Ya,
Jadi sangat sayang sekali ya, karena kita benar tahu bahwa visi misi yang mau dilakukan Seci masih banyak sekali. Yang perlu kita bantu masih jauh lebih banyak ya. Yang kita baru bantu itu masih sangat sedikit. Jadi kita harus terus semangat. Silakan. Kemarin saya juga ada dengar ya Su Cheng Sisyong men-sharing tentang semangat ya bagaimana awalnya ada ingin ya ada sebab akibat sehingga mungkin ada jadinya ada Xun Fa Xiang Nusantara ini ya. Bagaimana Sisyong dengan 9 duanya itu ya. Ternyata pergi 9 hari, hanya 2 hari yang mendengarkan Xun Fa Xiang. Tapi itulah justru menjadi inspirasi ya bagi Sisyong untuk bisa mengembangkan tim Xun Fa Xiang ya dan menjadi tim dari Medan menjadi Nusantara. Dan karena itu juga saya jadi berkesempatan ya untuk bisa ikut Xun Fa Xiang ya sangat-sangat semangat daripada Su Cheng Sisyong dan para tim Xun Fa Xiang ya yang ada saat ini dan timnya itu semakin meluas. Semoga makin banyak orang yang untuk join ke ini ya untuk bisa membabarkan Dharma Master. Silakan Sisyong Suje. Chào anh, Taan, chào anh, saya semua. Suje Suje, silakan. Apa yang terjadi pada diri sendiri adalah buah karma masa lampau. Tidak perlu menyalahkan orang lain. Justru diri sendiri harus berterima kasih pada orang itu yang telah membantu mematangkan buah karma buruk masa lampau. Dengan demikian kita tidak menambah kerisauan hati. Apabila kita menyalahkan orang lain, itu sama juga kita tidak menerima matangnya buah karma kita yang lampau. Itu membuat kita semakin, noda batin kita semakin tebal. Itu yang saya dapatkan hari ini. Kak An, Juyen Suje atas sharingnya, Kak An. Silakan Sisyong Suje yang lain, silakan. Ya, Nelly Suje. Cawan. Ya, silakan Sisyong, Indra Sisyong. Ya, karena ada space waktu ya, saya ngisi ini. Kansan dan Kaise. Tentang donasi tadi ya, saya teringat. Ini menarik juga. Di Suje awalnya kan dari 5 murid master, kemudian 30, mulai ambil donasinya itu awalnya itu hanya 50 sen ya, per orang, atau sisa belanjaan ya dari para ibu rumah tangga. Kalau 50 sen itu ibaratnya kalau 1 NT itu 500, itu cuma 250. Jadi Sanggen, beliau itu lebih suka kalau tiap hari kita ambil donasi. Misalnya 50 sen, 1 bulan itu kan cuma $15 ya, kalikan 30. Tapi kita tiap hari bisa jumpa orang-orang yang donatur, kita sebarkan ya ingin, kemudian tahu tentang suci. Nah, kilas balik itu saya teringat tentang penuangan celengan bambu ya. Karena sudah terjadi dan disiarkan di TV, saya sebutkan nama banknya BCA. Saya diajak Sylvia Suci dan kawan-kawan ikut untuk hadiri acara penuangan celengan bambu di BCA Jalan Diponegoro. Itu diadakan suatu acara karena banyak sekali itu celengan-celengan itu ditempatkan di BCA ya, termasuk para stafnya sendiri. Nah, pada acara tersebut saya cuma hanya partisipan ya, lihat-lihat ya. Kemudian acara hampir selesai, itu pimpinannya Harun ya, Pak Harun tanya saya, kebetulan saya kenal. Sisyong, itu kan saya tahu ada pelestarian lingkungan ya di Suci ya, boleh cerita sedikit enggak? Ini orangnya filantropis, sangat ingin tahu tentang bagaimana membantu antar manusia ya, antar makhluk. Beliau sekarang sudah pensiun ya. Dari situ saya langsung sambut, ya memang benar ada, dan terjadilah komunikasi. Saya jelaskan bagaimana pelestarian lingkungan itu artinya apa, tapi singkat.
kita akan carikan waktu untuk sosialisasi. Nah, beliau setuju ya. Setelah itu kita tentukan satu tanggal, kita ketemu di PCA. Nah, dari DAI TV, Tony Sisong juga ikut. Karena beliau lebih tahu ya tentang pelestarian lingkungan. Ya, Sucing ada ikut kalau nggak salah. Ya. Jadi setelah berembuk, akhirnya kita sepakat dan disetujui oleh Pusat BCA Jakarta ya untuk adakan penempatan Green Point di Diponegoro. Nah, sebelum diadakan rupanya datang COVID-19 ya. Jadi nggak bisa. Tapi ada saya tetap tidak patah semangat. Suatu ketika waktu pas jumpa di bank saya tanya, Pak, ini masa COVID kan kita tetap ada banking ya, artinya di lantai 1 itu kan keluar masuk 1 hari berapa orang ya saya tanya. Itu katanya tidak bersamaan, dalam 1 jam itu bisa aja interval itu 50 sampai 100 orang. Kalau 1 hari bisa 300 sampai 500 orang. Nah, saya bilang, kenapa kita nggak coba ya? Karena di lantai 1 saja kita bisa mengatur duduknya agak renggang, kemudian ada masker segala macam. Kalau kita berani, mau nggak? Jadi misalnya Suci pada acara seperti ini, biasanya 30-40 orang hadir. Kita coba ciutkan jadi 15. Jadi kita cari way up. Nah dari bank mungkin bolehlah 20-30, karena kita butuh para stafnya ikut dengar ya. Dia bukan hanya pimpinan bank. Ada marketing, ada back office staff, kemudian ada satpam kita. Jadi di dalamnya terdiri dari banyak bagian dari orang-orang bank supaya mereka lebih tahu tentang pelestarian lingkungan ya. Jadi kita bukan hanya tentang sampah. Nah setelah ya beliau oke, kontak ke pusat, seminggu kemudian jadi. Nah inilah inginnya. Di masa COVID pun bisa dilakukan. Kadang bank-bank lain nggak bisa loh. Ini bahkan bank BCA sendiri yang lain nggak berani ya. Jadi ini Sabang Diponegoro berani dan terjadilah peresmian itu ya. Yang kita harapkan terjadi. Sangat antusias, beritanya juga masuk menyebar sampai Taiwan. Karena the first bank di Indonesia yang kerjasama dengan Suci di Green Point. Lalu apakah berita ini yang saya mau sharing di sini? Bukan. Banyak orang sudah tahu kok ini tentang berita ini. Yang saya mau sampaikan bahwa kadang di Suci itu setiap kegiatan itu punya bisa menular gitu ya, bisa one to another dan bisa connect. Bayangkan saja dari pengumpulan ini penuangan celengan bambu, dari yang setiap hari ada yang donasikan ke celengan bambu, bisa aja uangnya cuma 1.000 atau 500. Itu bisa terjadi inginnya di situ sampai acaranya bisa berlanjut ke pelestarian lingkungan. Dan hari ini BCA sudah ada 2, di KCO Asia juga ikut ya, dan sangat positif. Bahkan customer-nya waktu hari pertama membawa banyak baju-baju bekas. Customer loh, Suci. Jadi bukan yang lain. Jadi ikut mendengar, ikut melihat di situ. Nah, lihatlah. Donasi yang kita ceritakan hari ini mempunyai efeknya menyebar ya. Menyebar dan sangat bagus. Jadi ingin sekali sharing yang ini supaya Suci tahu bahwa setiap aksi atau setiap perbuatan baik di Suci itu kadang-kadang mempunyai efek-efek yang ya bagaikan seperti oleh Sisung bilang cahaya mataharinya menyebar ke langit ya, keluarlah cahaya warna biru. Demikian Sisung Suci karena Indra Susyong atas sharingnya ya. Jadi semangat ini menular ya dari celengan ya melanjut kepada PL ya, dan Kang Susyong untuk sharing kepada kita. Kalau enggak kita juga tidak tahu ya yang tidak ada di Medan ya. Dan Suci saat ini kita juga mungkin ada kegiatan kita sudah bisa melihat langsung ya di medsos yang ada. Tujuannya sebenarnya bukan untuk mensombongkan, tapi ini untuk supaya semakin banyak orang tahu apa yang kita lakukan ya, dan supaya semangat ini benar-benar bisa ditularkan. Kayaknya sejauh Green Point di Medan sangat menjadi hal yang bisa kita banyak belajar ya, khususnya kami yang di luar kota yang lain ya. Karena kemarin kita juga melihat sharing dari Susyong Suci di pelatihan kemarin sangat bagus sekali. Dan walaupun COVID ya, tapi semangat menjalankan PL tidak surut.
Silakan Sejong-Seje, kita genggam kesempatan sharing terakhir sebelum kita tutup sharing hari ini. Oke, jika Sejong-Seje tidak ada yang sharing lagi ya, mari saya akan rangkum apa yang kita sharing hari ini ya. Sangat kangen ya kepada sekali lagi kepada para senior kita ya, kepada master, murid master ya, dan kita semua bersyukur ya karena adanya yang dilakukan oleh para senior kita sehingga kita berkesempatan masuk ke Ceci. Ya, apa yang mereka lakukan saat itu begitu sulitnya. Ya, dan Master mengatakan bahwa semangat mengatasi kesulitan itu harus ada selamanya. Walaupun semuanya kita lihat serba ada ya, tetapi kesulitan yang kita hadapi tetap masih ada. Ya, jadi kita butuh belajar semangat daripada para senior kita ya untuk terus mengatasinya. Dan kita juga bisa harus membagikan ya kepada yang lain. Dengan adanya riwayat Ceci ini membuat kita lebih mengerti lagi perjuangan ya, dan kita harus teruskan perjuangan ini juga. Ceci jangan stop di kita ya, kita justru harus mewarisi ini ke anak cucu kita berkelanjutan ya, supaya makin banyak orang lagi mendapat manfaat dengan mengenal Ceci ya. Dan kita harus menjadi komite ya yang bisa dipercaya ya, kita mempunyai tugas untuk menjaga citra baik Ceci ya, dan semoga juga kita bisa membuka lebih banyak cabang lagi khususnya di Indonesia. Demikian sharing dari Sejong-Seje hari ini ya, saya tutup. Dia maaf jika ada kata-kata yang salah dan saya kembalikan kepada host. Silakan. 感恩是公山开示，感恩是个师伯，静思妙莲华，熏法香与会。Kosakata Shun Fasyang Riwayat Seci bagian 24. Menjadi bodhisatwa yang menyerap dharma. Mi wang guci beras. Ili mi zhong cang re yue. Pan sheng guo li zhu shan he. Di dalam sebutir beras tergantung matahari dan bulan. Di dalam panci memasak gunung dan sungai. Pi Guan Retreat. 口说好话，手做好事, bertutur kata baik dan melakukan hal baik. 际遇年事，从必出没, saat mengingat dan melafalkan nama Buddha, langsung terbebas dari alam menderita. 机构 lembaga, 还生人中，得俗名念，为恶去苦. Terlahir kembali di alam manusia dan memperoleh ingatan akan kehidupan lampau, serta merasa ngeri dan penderitaan alam rendah. Tuosin sensitif, Jitong emosional, Tonggui yujin mati bersama. Chongdong gegabah, Lizu berdikari, Qingchen subuh dini hari. Hai Qing jubah ritual, Ta Chi Jiao bertelanjang kaki, Zong Jiao Chu departemen kerohanian, Li Pai puja bakti, Chao Shan ritual namaskara, San Pu Ipai 3 langkah 1 sujud ritual namaskara. 感恩师哥师伯早上好。感恩Sejong-Seje. Silakan kita berdiri, bersikap anjali. 向佛菩萨及上人行3问讯礼，问讯，再问讯，3问讯。
感恩师兄师姐。感恩师兄师姐。感恩感恩。 sampai ketemu besok, 明天见。再见们。感恩师兄师姐。Recording stopped.家园，踏上了旅程，未知前程向何方。隐约听闻佛陀千年的呼唤，迎向太阳，迈向东方。正是一生宿命归依的方向。闻到了莲花，梦见了花莲，莲花飘香在花莲。蓦然回首，前世注定的姻缘，面向日落。要向西方，那是远离亲人怀抱的方向。生死以前的震撼，挥别红尘，滚滚的迷惘。山无争，福田青根，心念万人，朵朵绽放。那是生生世世为你的方向。慈悲即是利群生，一呼万应回归心灵的故乡，看见苦难，抚慰陪伴，牵起永生无悔无怨的承担。走过了山巅，路过了河川，
恋爱情，汇聚力量，无忧无惧照亮世界的黑暗。